Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Leaves will soon grow from the bareness of trees, and all will be alright in time. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina, saya dari Fakultas Manajemen dengan nomor NIM 112210909. Di sini saya akan menyelesaikan studi mengenai UMKM terkait untuk menyelesaikan UAS di mata kuliah SDM lanjutan dengan dosen pengampu Pak Halipi Azizan. Di sini saya akan mengambil studi tentang Fanny Taylor, di mana Fanny Taylor itu menyediakan jasa menjahit baik dari seragam, terus ada jas, ada seragam sekolah, terus kemudian ada baju partai dari beberapa baik dari satuan maupun lusinan, bahkan bisa kodian. Menurut pendapat saya dari berkunjungnya di UMKM Fanny Taylor, yaitu saya bisa menyimpulkan bahwa dari beberapa karyawan atau SDM-nya sangat perlu ditingkatkan terkait soft skill, kinerja, disiplin, serta untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian saya berasumsi atau berpendapat tentang dari aspek pelatihan, di mana pengembangan karyawan itu sendiri harus si owner harus menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan si karyawan tersebut, di mana ada aspek pelatihan menjahit yang akan dibahas, yaitu ada satu aspek pelatihan pengenalan mesin jahit, kemudian ada pengenalan teknik pemotongan kain, ada pemahaman pola dan pengukuran, kemudian ada jahitan kasar, penyelesaian, serta desain pakaian. Di mana ada terakhir yaitu perawatan mesin jahit, itu yang sangat diperlukan sehingga untuk meningkatkan produktivitas barang tersebut. Dimana selain itu dari aspek kompetensi yang didapat dari pelatihan untuk menjahit ini, yaitu diharapkan karyawan mampu menyiapkan alat dan bahan sesuai yang dibutuhkan, yaitu kemampuan ini menentukan bahan yang akan digunakan dan mengukur badan. Kemudian pelatihan dapat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berdiri secara ekonomi gitu, secara mandiri. Kemudian ada pelatihan teknis, di mana pelatihan teknis ini untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam menggunakan teknologi dan peralatan. Kemudian pelatihan dari teknis ini yaitu meningkatkan keterampilan karyawan untuk menjahit, ini sangat penting, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Jadi beberapa yang bisa saya simpulkan atau bisa diperhatikan untuk mengenai tujuan pelatihan, yaitu satu, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam mengoperasikan mesin jahit modern termasuk teknologi yang terintegrasi. Kemudian dua, untuk meningkatkan kemampuan memilih dan menggunakan alat jahit. Kemudian ada
meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses menjahit, di mana yaitu bisa meningkatkan kualitas produk melalui teknik jahit yang tepat dan presisi. Kemudian ada untuk meningkatkan kemampuan dan memecahkan masalah yang terkait di dalam mesin jahit dan peralatan. Kemudian ada materi pelatihan yang bisa diambil atau bisa dipelajari dari untuk meningkatkan kualitas SDM itu sendiri, yaitu udah ada pengenalan mesin jahit modern, kemudian ada jenis-jenis mesin jahit serta fungsinya, terus ada komponen utama mesin jahit dan cara kerjanya, kemudian ada penggunaan teknologi yang terintegrasi pada mesin jahit modern seperti komputerisasi dan sensor gitu. Cara melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin jahit sendiri ada teknik jahit, kemudian ada teknik dasar menjahit seperti jahitan lurus, jahitan zigzag, jahitan rantai, kemudian ada teknik menjahit khusus yaitu seperti kain tertentu. Nah, dari sini teknik menjahit ini membuat berbagai produk seperti pakaian, tas, dan sepatu gitu. Teknik menjahit ini sendiri bisa detail dan ada ornamen pada produk tertentu, yaitu penggunaan bahan dan alat jahit. Kemudian ada jenis bahan yang punya karakteristik yang berbeda. Nah, dari sini cara memilih bahan yang tepat untuk jenis produk tertentu yaitu penggunaan alat jahit yang tepat seperti gunting, jarum, benang, dan mesin obras. Kemudian ada pemecahan masalah, di mana cara mengatasi masalah umumnya terjadi pada mesin jahit itu melakukan troubleshooting atau perbaikan yang sederhana pada mesin jahit gitu, dirawat secara berkala atau biasanya ada TPM gitu, total preventive maintenance dari si alat jahit itu sendiri gitu. Nah, dimana ketika sudah kita kerjakan terus kemudian tidak bisa terselesaikan, maka dari situ ada cara satu yaitu menghubungi teknisi jika diperlukan begitu. Nah, dari keuntungan pelatihan itu sendiri yaitu dari sisi SDM-nya yaitu bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyawan, yaitu dua untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, kemudian ada mengurangi biaya produksi akibat kesalahan atau pemborosan, kemudian ada meningkatkan produktivitas, motivasi dari kepuasan pelanggan, terus kemudian ada meningkatkan daya saing perusahaan atau tailor lain di pasaran. Kemudian ada pelatihan soft skill, di mana pelatihan soft skill ini untuk meningkatkan kemampuan komunikasi atau kerja tim dan manajemen waktu, di mana pelatihan soft skill ini untuk meningkatkan kemampuan komunikasi serta kerja tim dan manajemen waktu yang sangat penting untuk membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif, di mana beberapa ada poin penting tujuan untuk pelatihan soft skill ini, yaitu satu, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi karyawan secara efektif baik verbal maupun nonverbal. Kedua, ada untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam membangun dan memelihara hubungan interpersonal yang positif. Kemudian ada tiga, yaitu untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam bekerja yang secara efektif dalam tim. Kemudian ada meningkatkan kemampuan dalam karyawan mengelola waktu secara efisien dan efektif. Kemudian ada meningkatkan kemampuan karyawan untuk menyelesaikan konflik atau masalah, mencapai konsensus.
Kemudian ada beberapa keuntungan dari pelatihan soft skill ini sendiri untuk SDM, yaitu untuk meningkatkan komunikasi hubungan interpersonal yang positif di tempat kerja, yaitu kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Kemudian ada meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan konflik dan mencapai konsensus. Kemudian ada meningkatkan motivasi kepuasan pelanggan, yaitu meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Yaitu pelatihan soft skill ini merupakan investasi penting bagi perusahaan untuk membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif, dengan meningkatkan kemampuan karyawan dalam komunikasi kerja antar tim dan serta bisa memanajemen waktu, di mana perusahaan dapat meningkatkan kualitas karyawan dan meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan bisnis secara lebih baik. Kemudian ada evaluasi dan umpan balik, yaitu untuk memantau kemajuan karyawan dan memperbaiki program pelatihan, di mana evaluasi dan umpan balik tersebut digunakan untuk memantau kemajuan karyawan dan memperbaiki program pelatihan dengan cara mengatur dan mengevaluasi program pelatihan karyawan. Kemudian ada melacak dan mengevaluasi program pelatihan karyawan. Kemudian ada mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan untuk inisiatif pembelajaran di masa mendatang. Kemudian ada evaluasi kinerja karyawan dapat dilakukan dengan cara yaitu menentukan tujuan dan evaluasi, kemudian membuat kriteria penilaian yang jelas, kemudian ada menggunakan metode yang tepat, melakukan evaluasi secara berkala, itu memberikan feedback yang konstruktif, di mana umpan balik itu adalah proses komunikasi dua arah antara atasan dan karyawan atau antara rekan kerja. Kemudian ini bertujuan untuk membantu karyawan bekerja secara efektif untuk meningkatkan kinerja mereka. Nah, berikut beberapa aspek dari pelatihan soft skill, baik dari pelatihan teknis maupun pelatihan soft skill. Kemudian dari UMKM Fanny Taylor itu sendiri, SDM-nya sangat kurang disiplin, terutama pada jam kerja, karena menurut mereka itu jam kerja mereka yang dia kerjakan itu ya tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya capek ya istirahat, nanti lanjut lagi gitu. Nah, kemudian dari aspek membahasnya aspek disiplin ya, dimana Fanny Taylor tersebut itu buka dari jam 8 sampai jam 10 malam untuk jam kerja yang cukup lama, yaitu 14 jam per hari, dimana untuk jam kerja itu sendiri Tyler tidak mempunyai waktu kerja yang cukup ketat, namun cukup fleksibel, di mana dapat membuat karyawan lebih disiplin dalam menjahit dan dalam menentukan target dari finishnya satu seragam itu. Jika mereka menerapkan dengan bijak dan mentargetkan atau menentukan peraturan yang jelas, mereka pasti akan lebih disiplin. Nah, beberapa tips untuk karyawan dari Fanny Taylor, yaitu untuk satu, bisa membuatkan jadwal atau timetable gitu. Kemudian ada menentukan peraturan yang jelas, dimana seperti ada batas masuk jam berapa, batas pulang jam berapa, batas istirahat jam berapa gitu. Kemudian dari penggunaan perangkat teknologi digital, misalnya pada saat waktunya bekerja tapi mereka tuh asik main HP dengan atau video call atau telepon atau main FB gitu. Karena memang pada dasarnya di Fanny Taylor sendiri itu tidak ada jam khusus atau
lebih fleksibel lah sebetulnya. Namun kalau dari pegawainya sendiri atau SDM-nya tidak disiplin, maka akan perusahaan atau UMKM tersebut bisa bangkrut atau bisa mengalami kerugian gitu. Nah, dimana kalau misalnya dari jam fleksibel ini sendiri, yaitu kebijakannya dapat memberikan karyawan memberikan kebebasan untuk menentukan jam masuk, jamnya selesainya kapan gitu. Nah, namun kebijakan ini memberikan manfaat bagi karyawan juga, seperti meningkatnya produktivitas, penghematan biaya, serta mengurangi konflik untuk menciptakan lingkungan dan waktu kerja yang cukup kondusif. Kemudian dari kebijakan prosedur yang jelas dan konsisten dalam suatu perusahaan dapat membantu untuk mengurangi kesalahan, yaitu standar operasional prosedur atau yang sering kita sebut dengan SOP. Yang jelas dan konsisten ini dapat mengurangi kesalahan dan kelelahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai. Kemudian ada untuk membantu staf menjadi mandiri, yaitu di mana SOP dapat membantu staf atau pegawai menjadi mandiri dan tidak bergantung pada manajemen. Kemudian ada meminimalisir keterlibatan pimpinan, yaitu di mana SOP ini meminimalisirkan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Kebijakan perusahaan atau kebijakan dari UMKM sendiri merupakan kerangka kerja yang menyatakan aturan atau peraturan yang ada di tempat bekerja, yaitu menentukan praktek dan pedoman untuk mengelola potensi masalah bisnis. Nah, SOP sendiri ini bisa diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang harus diikutin dalam melakukan pekerjaan. Nah, SOP sendiri harus bersifat fleksibel dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Yaitu kemudian ada pengawasan dan evaluasi, yaitu di mana mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawan secara teratur, yaitu jika tidak ada pegawai atau evaluasi kinerja karyawan yang teratur ini, maka perusahaan dapat mengalami kendali atau masalah yang lebih besar dari proses produksi dan operasional ini. Nah, pengawasan dan evaluasi terhadap karyawan secara teratur ini memiliki beberapa manfaat, di mana satu, membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian ada dua, yaitu memastikan bahwa semua pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada tiga, yaitu membantu proses implementasi dari strategi bisnis ini sendiri dengan rumusan yang telah atau strategi yang telah ditetapkan atau yang telah diplanningkan, yaitu dari pengawasan itu sendiri, yaitu diartikan sebagai proses pengamanan yang dilakukan oleh pimpinan dari seluruh pekerjaan, baik dari karyawan dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan begitu. Nah, kemudian ada dari UMKM ini sendiri ada pemberian sanksi karena mungkin kelalaian atau kesalahan si karyawan itu sendiri melanggar kebijakan, yaitu di mana pemberi sanksi yang adil dan konsisten bagi karyawan ini yang melanggar kebijakan perusahaan ini ada tujuannya sebenarnya, yaitu memberikan sanksi, itu memberikan kesadaran bahwa karyawan ini melakukan pelanggaran, kemudian agar ditegur, terus kemudian untuk mendorong perbaikan perilaku karyawan tersebut, yaitu untuk memelihara peraturan juga, kemudian untuk menunjukkan bahwa perilaku indisipliner tidak dapat diterima gitu. Nah, ada beberapa contoh yang karyawan
melanggar secara kebijakan lah. Pokoknya intinya di sini si karyawan ini sendiri tidak mengikuti aturan atau yaitu kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya dari perusahaan tersebut atau UMK tersebut memberikan teguran lisan, baik lisan maupun tertulis gitu. Kemudian mungkin ada penundaan gaji, ada pengurangan bonus ketika karyawan itu merasa males bekerja. Nah, kemudian ada sampai ada pemecatan, ada surat SP gitu. Kemudian ada beberapa pemberian sanksi yang adil, kemudian ada konsisten. Ada beberapa yang untuk jika tegas sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku, ada impersonal, ini tidak membeda-bedakan pegawai. Kemudian ada konsisten, di mana agar si pegawai tersebut sadar dan menghargai peraturan begitu. Kemudian itu ada beberapa budaya kerja di si Fanny Tyler sendiri itu perlu ditingkatkan, yaitu untuk meningkatkan budaya kerja yang positif dan produktif ini. Secara keseluruhan ada beberapa yang harus dilakukan atau harus disepakati, yaitu pertama, tentukan nilai dan visi yang jelas. Nah, kemudian 2, libatkan karyawan. Kemudian 3, buat lingkungan kerja yang mendukung gitu. Dipimpin oleh pimpinan yang teladan, yaitu mendorong karyawan untuk berbicara aktif dengan pimpinan. Kemudian membina hubungan sosial. Kemudian ada meningkatkan empati. Terus terakhir ada berusaha untuk membantu si karyawan agar ngerasa dipedulikan atau ngerasa aware terhadap pimpinannya gitu. Nah, budaya kerja yang baik ini membuat karyawan merasa dihargai, merasa nyaman, kemudian betah jadinya gitu. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan, sehingga mendorong kinerja karyawan agar semakin meningkat dari hari ke hari atau dan seterusnya begitu. Kemudian dari budaya kerja yang positif tersebut ini dapat mendorong kerja sama tim, yaitu mendorong inovasi dan terus bergerak, terus perbaikan, terus melakukan kaizen, yaitu membantu organisasi dalam mengelola perubahan. Nah, kemudian ada dari sisi aspek kompensasi, yaitu ada beberapa yang perlu dibahas dari si Fanny Tyler sendiri, yaitu ada gaji dan upah, yaitu memberikan gaji dan upah yang kompetitif dan adil. Kemudian ada tunjangan dan manfaat, yaitu menyediakan tunjangan dan manfaat seperti asuransi kesehatan dan pensiun. Kemudian ada intensif dan bonus, di mana intensif dan bonus untuk karyawan ini yang berprestasi. Kemudian ada kesetaraan dan keadilan, yaitu menjaga kesetaraan dan keadilan dalam memberikan kompensasi. Kemudian ada aspek kepuasan karyawan, yaitu mencakup ada lingkungan kerja, yaitu membuat lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Kemudian ada komunikasi terbuka, di mana meningkatkan komunikasi terbuka dan transparan. Kemudian ada pengakuan dan saling menghargai atau penghargaan untuk memberikan pengakuan terhadap karyawan yang mempunyai potensi atau memiliki prestasi yang bagus gitu. Kemudian ada kasih kesempatan pengembangan karir, di mana si pimpinan itu menyediakan kesempatan pengembangan karir dan pendidikan gitu. Nah, strategi implementasi menurut saya di Fanny Tyler ini sendiri, yaitu untuk mengembangkan rencana strategi yang untuk meningkatkan kualitas SDM di perusahaan atau di
UMKM ini sendiri ada beberapa cara, yaitu satu, menyediakan pelatihan bisnis, kemudian kedua, menciptakan program monitoring atau kemitraan, kemudian ada menyediakan akses ke sumber daya pendidikan, kemudian ada menyediakan peluang pengalaman kerja begitu. Nah, dari beberapa tim strategi implementasinya, yang kedua adalah membuat tim SDM yang efektif untuk mengelola program pelatihan dan pengembangan, di mana tingginya kualitas SDM ini sendiri merupakan hal utama karena dapat membangun si UMKM ini dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta memperluas adanya jangkauan pasar yang berkualitas begitu. Kemudian meningkatkan keuntungan dengan memiliki SDM yang terlatih dan berkualitas, perusahaan punya kemampuan nih bersaing di pasar dan mengembangkan bisnisnya secara baik gitu. Nah, selain itu meningkatkan SDM, perusahaan juga dapat membantu menjadi lebih inovatif dan menyesuaikan terhadap perubahan pasar. Karyawan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi akan cepat menangkap peluang baru dan mengembangkan produk atau layanan sesuai apa yang dibutuhkan dari market atau pasar. Nah, kemudian ada cara menciptakan program mentoring atau kemitraan yang dapat dilakukan. Ada satu, yaitu mencari perusahaan atau organisasi yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan bisnis UMKM tersebut. Kemudian ada menyusun proposal yang menjelaskan tujuan dan program mentoring atau kemitraan tersebut dan bagaimana program tersebut akan membantu UMKM ini untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dari SDM mereka gitu. Nah, kemudian ada 3, yaitu menghubungi perusahaan atau organisasi yang dipilih untuk meminta dukungan dalam program mentoring atau kemitraan tersebut. Nah, kemudian ada menyusun jadwal atau agenda dan program mentoring sheet atau kemitraan tersebut sesuai kebutuhan UMKM atau perusahaan yang terlibat gitu. Nah, dari program mentoring atau kemitraan ini bisa dilakukan dari pengadaan pertukaran karyawan atau mungkin lebih ke belajar lah, training di tempat yang sama dari proses penjahit ini, yang bisnisnya sama, sehingga karyawan mampu belajar di perusahaan yang berbeda, namun ilmunya nanti akan bertambah gitu, akan mempunyai ilmu baru gitu. Nah, kemudian ada menyediakan akses ke sumber daya pendidikan, yaitu di mana karyawan itu dikursuskan atau keahlian kelas menjahit untuk meningkatkan keterampilan atau lebih ke profesional untuk meningkatkan si SDM-nya gitu, SDM itu sendiri. Nah, akses pendidikannya itu tersebut ini dapat membantu karyawan dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang membuat mereka untuk menjalankan bisnis dengan lebih baik di perusahaan, atau contohnya yaitu tadi mengadakan seminar atau pelatihan kompetensi khusus bagi karyawan yang ingin mengembangkan pengetahuan atau dari marketnya, atau dari cara motong kain, cara setting gitu. Nah, kemudian ada penyediaan peluang pengalaman kerja, di mana peluang pengalaman kerja ini sendiri berguna bagi para karyawan, seperti mungkin ada beberapa yang kayak magang atau program kerja gitu untuk menguntungkan perusahaan gitu. Nah, kemudian ada dari sisi penyediaan peluangan ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan keahlian karyawan gitu.
Nah, pengalaman kerja tersebut memberikan karyawan UMKM memberikan kesempatan untuk belajar langsung mana target yang ditentukan dari si pegawai itu sendiri gitu. Nah, cukup sekian pemaparan atau komentar atau pendapat dari saya tentang Fanny Taylor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.